Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa kejebak dalam situasi di mana kayaknya setiap langkah yang kita ambil, malah ikut nguntungin pesaing kita juga? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah cara berpikir strategis dari buku Outthink yang bakal bantu Anda keluar dari jebakan itu dan ya selalu selangkah lebih di depan. Oke, kita mulai dengan teka-teki yang benar-benar terjadi di tahun 70-an. Coba bayangin, Anda udah bakar duit jutaan dolar buat pasang iklan di mana-mana. Tiba-tiba Anda malah minta pemerintah, tolong dong larang iklan saya. Gila kan? Nah, ini dia misteri seru yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Untuk bisa mecahin teka-teki aneh ini, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu dan ngertiin permainan apa sih yang sebenarnya lagi mereka mainkan. Yuk kita mulai bagian pertama kita, paradoks periklanan. Jadi gini, bayangin aja perang iklan yang nggak ada habisnya. Setiap perusahaan ngegelontorin jutaan dolar, bukan buat bikin pasarnya lebih besar, tapi cuma buat, biar iklan pesaingnya nggak kelihatan. Akibatnya, keuntungan mereka habis gitu aja dalam pertarungan yang nggak bisa dimenangin siapapun. Terus, entah kenapa, mereka semua seakan-akan ngibarin bendera putih barengan. Kenapa ya? Logika cerdas di baliknya bakal kita ungkap sebentar lagi. Nah, untuk mecahin misteri kayak gini, logika bisnis biasa aja tuh nggak cukup. Kita butuh semacam senjata rahasia nih, sebuah ilmu strategi yang emang dirancang khusus buat situasi-situasi di mana keputusan Anda dan keputusan pesaing itu saling terkait erat. Dan inilah dia senjatanya. Teori permainan atau game teori. Jangan keburu takut sama namanya ya. Ini bukan cuma soal matematika yang rumit kok. Intinya adalah tentang interaksi strategis. Ini adalah ilmu tentang gimana caranya bikin pilihan terbaik saat hasil yang Anda dapat itu bergantung sama pilihan orang lain juga. Nah, ini dia poin paling pentingnya, langsung dari buku sumber kita. Teori permainan itu bukan formula sihir, tapi sebuah kerangka berpikir. Ini adalah model mental yang bisa Anda pakai waktu negosiasi gaji, ngerencanain proyek bareng tim, atau bahkan mutusin strategi bisnis besar, biar keputusan yang diambil jadi jauh lebih cerdas. Oke, siap. Mari kita bedah alat pertama kita dari teori permainan buat ngebuka kunci paradoks periklanan tadi. Konsep ini tuh yang paling terkenal dalam teori permainan. Dan ya, ada alasan bagus kenapa bisa begitu. Jadi ceritanya gini, polisi nangkep dua rekan kejahatan. Sebut aja si A dan si B. Mereka diinterogasi di ruangan terpisah, jadi nggak bisa ngobrol sama sekali. Polisi nawarin kesepakatan yang persis sama ke keduanya. Nah coba deh, posisikan diri Anda jadi salah satu dari mereka. Yuk, kita bedah bareng-bareng pilihan ini dari sudut pandang si A. Kalau si B ngaku, pilihan terbaik buat si A adalah, ikut ngaku juga dong, 5 tahun penjara kan lebih mending daripada 10 tahun. Oke, sekarang gimana kalau si B diem? Pilihan terbaik si A, tetap ngaku. Ya iyalah, bebas jelas lebih enak daripada di penjara setahun. Jadi, apapun yang dilakuin temennya, pilihan paling aman buat si A adalah ngaku. Logika yang sama persis berlaku buat si B. Hasil akhirnya, keduanya sama-sama ngaku dan dipenjara 5 tahun. Padahal, ada loh hasil yang jauh lebih baik kalau aja mereka bisa saling percaya dan sama-sama diam. Aneh kan? Nah, sekarang ayo kita pakai logika yang sama persis ini ke teka-teki kita. Coba ganti tahanan dengan 2 perusahaan tembakau raksasa. Dan ganti tindakan mengaku dengan beriklan. Lihat deh angka-angka ini, polanya sama persis kan? Kalau pesaing R beriklan, pilihan terbaik perusahaan P ya ikut beriklan. Kalau si R nggak beriklan, P kali tetap lebih untung kalau beriklan buat nyerobot pangsa pasar. Jadi, beriklan itu pilihan paling logis buat masing-masing dari mereka. Hasilnya, mereka kejebak dalam perang iklan yang mahal banget, masing-masing cuma untung 35 juta dolar, padahal ada harta karun 60 juta dolar di depan mata, kalau aja keduanya bisa sepakat buat berhenti. Dan ini dia jawabannya. Perusahaan-perusahaan itu benar-benar kejebak dalam dilema tahanan. Mereka nggak bisa secara legal bikin perjanjian rahasia buat berhenti iklan, dan nggak ada yang mau jadi satu-satunya yang berhenti. Nah, larangan dari pemerintah itu ibarat jalan keluar ajaib buat mereka. Itu adalah kekuatan dari luar yang maksa semua pemain pindah ke kotak jangan beriklan, di mana semua orang dapat untung lebih gede. Dan teka-teki kita pun terjawab sudah. Oke, satu teka-teki udah kelar. Keren. Tapi sekarang kita naik level yuk. Kita bakal pelajarin alat strategis yang lebih canggih lagi. Ini bukan cuma tentang ngertiin situasi sekarang, tapi tentang ngebentuk masa depan sesuai keinginan kita. Konsep ini namanya induksi mundur. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi idenya simple banget kok. Intinya, untuk tahu langkah pertama terbaik Anda apa, Anda harus mikirin dulu semua kemungkinan langkah terakhir yang ada. Ini kuncinya buat bisa berpikir beberapa langkah di depan pesaing. Oke, kita pakai contoh kasus nyata, persaingan sengit antara Airbus dan Boeing buat ngebangun pesawat super jumbo.
Ini pertaruhan raksasa, miliaran dolar dipertaruhkan, dan pasarnya cuma cukup buat satu pemenang. Jadi, siapa yang harus gerak duluan? Oke, kita mulai dari akhir permainannya ya. Bayangin Airbus udah mutusin buat ngebangun jet itu. Sekarang giliran Boeing. Apa yang bakal mereka lakuin? Ikut masuk ke pasar dan mulai perang harga yang bikin dua-duanya rugi miliaran dolar? Tentu nggak dong. Pilihan rasional Boeing di titik ini adalah, ya udah, mereka nggak akan ikut-ikutan. Sekarang, kita lihat skenario alternatif di masa depan. Gimana kalau Airbus mutusin buat nggak jadi ngebangun jet itu? Apa yang bakal Boeing lakuin? Wah, mereka bakal ngelihat pasar yang kosong melompong dan langsung masuk buat ngambil keuntungan 5 miliar dolar sendirian. Nah, ini dia kerennya berpikir mundur. Airbus, dari posisi mereka sekarang, bisa ngelihat dua kemungkinan masa depan. Skenario pertama, mereka bangun jet, Boeing bakal mundur, dan Airbus untung 5 miliar dolar. Skenario kedua, mereka diam aja, Boeing yang masuk, dan Airbus nggak dapat apa-apa. Dengan ngebayangin akhir permainannya kayak gini, pilihan terbaik mereka sekarang jadi jelas banget. Yah, mereka harus bangun jet itu. Jadi setelah kita lihat contoh dilema tahanan dan induksi mundur, apa sih pelajaran utamanya? Gimana caranya alat-alat ini bisa bantu kita buat berpikir lebih cerdas dalam situasi apapun? Kita kembali lagi ke ide inti ini. Teori permainan itu bukan sekedar soal angka atau tabel-tabel rumit. Ini adalah sebuah kacamata baru untuk melihat dunia, untuk kenalin permainan yang terjadi di sekitar kita setiap hari, dan pakai alat-alat kayak dilema tahanan dan induksi mundur buat ngejalaninnya dengan lebih cerdas. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Lain kali Anda berhadapan dengan negosiasi, proyek tim, atau keputusan strategis apapun, coba berhenti sejenak. Pikirkan siapa aja pemain lainnya. Pikirkan hasil akhir yang mungkin terjadi. Gimana caranya Anda bisa melihat ke depan, lalu berpikir mundur untuk nemuin langkah terbaik Anda saat ini. Nah, itulah inti dari berpikir lebih cerdas.